I ran away from the past. I was running from myself. No matter how hard I try, can't seem to find a way. Release me, release me. I'm crying out for you. My heart's breaking in two until I find you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok Slebeo yang terdiri dari Muhammad Esa Aulia dan Fajri Khairullah, Dafa Ananda, dan Muhammad Indi Aprianto. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi website online. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita membukanya di Google Chrome atau dimanapun bebas lah. Teman-teman bisa akses. Yang penting ada internetnya ya. Halamannya kita ketikkan saja langsung shopping ketika My ID. Sini sudah tampil beberapa produk seperti pakaian wanita. Kita bisa lihat langsung saja, dan ada game dan ada produk di sini handphone, tapi handphone belum ditambahkan. Nanti kita akan tambahkan produk handphone untuk bagian sesi adminnya. Ketika teman-teman ingin men-check out barang di sini, teman-teman harus melakukan akses login dulu sebagai user untuk melakukan pembayaran. Di sini aku akan login dengan email yang baru dan dengan username yang baru. Kita melakukan pendaftaran. Contoh misalkan namanya Friendly. Kita buat emailnya adalah friendly1@gmail.com. Kita buat sandinya misalkan 123456 A. Kita daftarkan. Oh iya, nomor WhatsAppnya belum, jangan lupa juga ya nomor WhatsAppnya dicantumkan. Oke, sudah kita cantumkan, kita daftar. Oke, masuk langsung sebagai di sini username-nya sudah terbuat Friendly ya. Oke, di sini kita akan melakukan mencoba check out salah satu barang. Contoh kita akan check out batik. Kita mau check out bisa, mau beli sekarang juga bisa. Contoh kita masukkan ke keranjang. Nah, kita masukkan ke keranjang dulu. Oke, kita sudah memasukkan ke keranjang dan muncul notif di sini satu sebagai kita sudah menandakan satu produk ke dalam keranjang. Kita akan check out. Nah, sini kita harus mengisi alamat. Contoh misalkan alamatnya di Banten. Kotanya itu adalah Tangerang dan alamat lengkap contoh misalkan Tangerang. Kita simpan, dan sini akan dilarikan ke menu pembayaran. Oke, kita bayar sekarang. Nah, di sini atas bank nama dengan Muhammad Esa Aulia dan nomor rekening 085174145156 dengan harga total check outnya satu barang, ya kan, dengan harganya Rp870.000. Di sini harus upload bukti transfer untuk teman-teman sebagai bukti sudah membayar. Contoh random saja, kita di sini mempunyai foto logo. Kita open. Oke, kita upload bukti transfer. Proses melakukan pembayaran. Oke, di sini kita menunggu konfirmasi admin ya. Untuk melihatnya, teman-teman bisa langsung saja ke profile teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat langsung status barang atau pesanan teman-teman. Kalau teman-teman sudah dikonfirmasi oleh admin, di sini akan ada keterangannya nanti barang akan diproses atau barang sudah dikemas. Oke, di sini tampilan profile. Sini bisa edit profile. Kita ganti nama, contoh Friendly Aprianto. Nah,
kita tambahkan foto. Contoh fotonya apa ya? Bebas aja lah ya. Kita contoh foto logo 3. Kita open, kita tambahkan fotonya juga. Oke, sudah kita simpan. Oke, sudah ganti ya. Untuk bantuan di sini kita belum mencantumkan sosial media kita, dan untuk yang lainnya mungkin kebijakan privasi atau apapun ini sekedar info saja ya buat teman-teman. Oke, mungkin untuk penjelasan user cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava Ananda sebagai pihak admin untuk mengkonfirmasi nanti pesanan yang kita pesan tadi nanti akan muncul notifikasi di sini sebagai pesan dari admin telah dikonfirmasi untuk pesanan. Oke teman-teman, saya Dava Ananda sebagai pemateri di presentasi kita kali ini melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Bang Esa mengenai bagian user. Saya akan menjelaskan bagian admin. Ini adalah tampilan user. Kita mulai masuk ke bagian admin. Ini tampilannya. Kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan untuk admin. Di admin ini menampilkan bagian user, jumlah user yang udah registrasi di e-commerce kami. Ini adalah jumlah produknya. Ini jumlah kategorinya. Pertama-tama kita lihat dulu siapa sih orang-orang yang udah registrasi di akun e-commerce kita. Ini adalah beberapa orang yang telah mendaftarkan akun-akunnya di e-commerce kami. Ini Bang Ayesa ini sebagai admin. Kita coba menambahkan bagian kategori. Di kategori ini kita tambahkan, contohnya ambil file laptop, kategorinya laptop. Kita simpan. Setelah simpan, tampillah seperti ini. Kenapa jumlah produknya belum masih 0? Karena belum ditambahkan. Nanti kita tambahkan. Kita lihat dulu tampilannya di bagian user. Akan tampil seperti ini di tampilan user. Kita klik laptop. Belum ada kategori apapun yang kita tampilkan. Kita balik lagi ke bagian admin. Di admin ini kita tambahkan produk. Kita ke menu produk. Kita tambahkan, misalkan judulnya iPhone 15 Pro Max. Harganya 20 juta. Berat barangnya 250. Di sini kita pilih kategorinya karena kita mau menambahkan produk di bagian handphone. Kita klik yang bagian handphone. Stok barangnya kita hanya 10. Di deskripsinya barang original bergaransi 5 tahun. Misalnya kita tambahkan fotonya, foto yang pertama, sorry handphone. Kita tambahkan warnanya ungu, ukurannya misalkan XL, harganya 20 juta gitu. Itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya bener ya, 7 ya. Oke, kita tambahkan. Udah cukup, kita simpan. Coba ungu, putih deh, kita tambahin lagi putih. Simpan.
Nah, tampilan seperti ini di tampilan jumlah produk. Kita balik lagi ke bagian user, kita refresh handphone. Nah, sudah tampil seperti ini bagian handphone. Tampil ya. Kita ulang lagi, coba kita tambahkan untuk laptopnya MacBook, harganya 50 juta, kategorinya laptop, barangnya 2 kilo, stoknya 5, deskripsi barang original, bergaransi 5 tahun. Kita tambahkan gambarnya. Kita tambahkan 2 gambar di sini. Nanti kita lihat hasilnya akan seperti apa. Tambahkan warnanya. Oke. Di sini kita tidak perlu tambahkan warna. Kita coba ya. Kalau yang di handphone tadi kan kita sudah menambahkan bagian warna dan varian ukuran. Sekarang nggak kita tambahkan sama sekali. Kita coba hasilnya akan seperti apa. Sorry ini biar rapi. Kita caps lock. Kita simpan. Ternyata tidak bisa, harus diisi. Kita isi. Ini 50 juta. Simpan. Oke, sudah tampil di bagian adminnya, bagian produk. Kita lihat di bagian usernya, laptop. Nah, ini dia akan tampil seperti ini. Coba kita klik. Ini dia tampilannya. Seperti ini ya tampilannya ya. Oke. Kita balik lagi ke bagian admin. Di bagian admin ini ada bagian flash sale. Kita buat bagian flash sale. Coba kita tambahkan flash sale-nya. Kita pilih produk MacBook. Dia diskon misalkan 20%. Kita simpan. Oke. Kita balik lagi ke bagian user. Kita lihat di bagian laptop, kita klik. Nah, ini dia otomatis langsung tampil flash sale. Seperti itu teman-teman. Misalkan kita contohkan kita membeli produk ini, produk MacBook ini, kita masukkan dulu ke keranjang. 1 cukup, masukkan keranjang. Nah, kita langsung ke bagian keranjang. Akan kita check out teman-teman. Coba kita check out. Setelah masuk ke pembagian checkout, ini kita atur dulu bagian pengirimannya. Misalkan Bali. Ada kota apa sih di Bali? Misalkan Denpasar. Alamatnya di Bali aja. Kita simpan. Kita tunggu sebentar. Nah, otomatis dia berubah di bagian alamat pengirim ini. Di Bali aja, kotanya Denpasar, provinsinya Bali, negaranya Indonesia. Setelah itu kita masuk ke menu pembayaran. Kita bayar. Ini adalah ketika bayar kita akan masuk ke bagian bukti transfer. Ini nggak akan bisa di-upload kalau misalkan kita nggak mengisi file bukti transfer. Kita contohkan saja di sini, misalkan contoh aja ya pakai ini. Kita upload bukti transfernya. Nah, sudah masuk nih. Sudah akan tampil seperti ini, menunggu konfirmasi. Kenapa menunggu konfirmasi? Karena belum di-ACC oleh admin. Kita balik lagi ke menu admin. Kita lihat di bagian transaksi. Transaksi ini, nah
muncul nih tampilannya MacBook, ya kan? Kita lihat bukti transfernya. Nah, seperti ini. Ini kan tadi kita contoh gambar aja kan bukti transfernya. Kita close, kita konfirmasi. Setelah admin konfirmasi, apa yang akan terjadi? Kita tunggu teman-teman. Nah, sudah nggak ada gambarnya, ya kan? Bagian MacBook. Kita cek di sudah bayar. Nah, sudah bayar ya. Kalau sudah bayar, kita cek lagi di bagian user. Kita ke profile, kita masuk ke menu dikemas. Ini dia. Ini akan dikemas. Setelah dikemas, tentunya pasti akan dikirim dong. Nah, itu juga min lah yang ACC. Contoh kita kirim nomor resi asal aja, teman. Nah, di sini udah nggak ada tampilannya. Kita pindah ke tampilan dikirim, balik lagi ke bagian user. Kita cek sudah dikirim atau belum. Sudah dikirim, ya kan? Nah, setelah dikirim ini masuk ke bagian ada notifikasinya. Otomatis dia masuk. Tadi kan kita sudah melakukan pembayaran, setelah dia sudah di ACC juga di bagian pengemasan dan di bagian pengiriman. Sekarang kita ke admin lagi. Kita ke bagian sampai. Barang sudah diterima oleh si pembeli. Paket sampai. Nah, sudah tidak ada di bagian dikirimnya. Kita cek di bagian selesai. Sudah selesai bagian pengirimannya. Kita cek lagi ke notifikasinya. Nah, muncul notifikasinya, barang telah sampai, pesanan telah sampai. Kita cek lagi di bagian user, selesai, beri nilai. Setelah itu kita beri nilai bintang 5, deskripsinya barang sangat gokil. Kita kirim. Setelah kita kirim, kita masuk ke bagian user lagi, ke laptop. Kita cek, scroll, nah dia akan tampil di bagian penilaian produk. Barang sangat gokil. Ini bagian usernya, seperti itu teman-teman. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya terkait bagian pengaturan di website e-commerce ini. Saya akan jelasin terkait tentang pengaturan pada website yang kami buat. Kita kelajur menuju ke pengaturan saja. Nah, di sini kita bisa ubah logonya. Logo ini kita bisa ubahnya dari sini. Nah, tetapi pada video kali ini saya ngejelasin di nama websitenya dulu deh. Misalkan kita bikin namanya Cihuy gitu. Cihuy Shop. Nah, di sini bisa diketikkan, kita simpan dan kita cek dulu sini. Nah, kita udah langsung ganti. Kita ganti dulu biar kita. Oke. Nah, selanjutnya ada di footer. Footer ini bagian informasi media yang akan kita hubungin. Sebenarnya bisa juga lewat namanya chat langsung gitu. Ada bakalan di sini, cuma belum ada pengembangan. Nah, gue jelasin APK. Nah, APK ini adalah APK Raja Ongkir, di mana akan dihitung dari mana kita ngirim, terus mau di mana barang yang ngirim. Nah, kita bisa cek aja dokumennya Raja Ongkir. Nah, di sini teman-teman bisa baca dokumennya di sini di dokumen API-nya. Nah, karena di sini kita nggak gunain yang namanya APK Raja Ongkir karena kita cuma butuh resi untuk di aplikasinya itu langsung di JNE. Nah, lokasi pengirimnya kita atur di sini. Kita dari Banten dan dari Kota Tangerang.
Oke, untuk metode pembayaran di sini kita sebenarnya sudah ada 3, tapi untuk pesan via WhatsApp kita masih di tahap pengembangan. Nah, tadi sudah mencoba di proses pembayaran manual. Nah, kita coba di bagian pembayaran Mitrans, di mana di sini juga pakai APK ya. Perlu diketahui tes ini seharusnya tesnya sudah muncul di sini, tapi kita tahap pengembangan lagi. Nah, kita coba pesan barang, tapi melakukannya dengan Mitrans. Nah, di iPhone 15 Pro Max. Nah, kita langsung beli aja, beli sekarang. Oke, agak lama. Nah, kita bayar sekarang. Nah, nanti keluar sistem kayak gini dari FTIK Stop Payment. Nah, kita punya waktu juga untuk 24 jam untuk pembayaran. Nah, ada beberapa pembayaran yang emang sudah diblokir dan sekarang hanya bisa pembayaran melalui metode virtual account. Nah, gimana cara settingnya nanti mungkin di banyak video YouTube nanti teman-teman silahkan cari cara bayar payment gateway. Nah, sebelumnya akun BCA-nya ini gitu. Nanti tinggal kirim, nanti paymentnya masuk ke payment gateway. Nah, nama API-nya di sini Mitrans. Nah, teman-teman bisa baca dokumentasinya seperti apa, karena kami juga masih menggunakan Mitrans Sandbox versi untuk uji coba. Kalau misalkan versi production itu butuh izin dari kayak misalkan pengesahan perusahaannya atau terkait tentang apa gitulah pokoknya. Nah, mungkin itu saja penjelasan di video kali ini. Mungkin teman-teman juga sudah memahami terkait tentang alur berjalannya dari aplikasi ini. Sekian dari kelompok kami. Mungkin kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.